Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Hatta, SIP MIP, selaku dosen pengajar mata kuliah pengantar ilmu politik. Perkenalkan, nama saya Zendi Sadam Suseno. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Politik, Universitas Jambi, dengan NIM B1, B2, 21096. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema militer dalam politik. Ya, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai mempresentasikannya. Militer dalam politik. Militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengembangkan tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Militer juga akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Berikutnya, militer menurut para ahli. Menurut Kanter dan Sianturi, militer berasal dari bahasa Yunani, yaitu miles, yang berarti seorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan, terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya yaitu Diabir Amrullah. Menurutnya yaitu mereka yang diberikan senjata untuk melakukan pertempuran dalam rangka mempertahankan keamanan negara uang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, serta Polri. Berikutnya, Letnan Jenderal TNI Saidiman Suryo Hadi Projo. Menurut ia yaitu militer merupakan organisasi kekuasaan bersenjata yang bertugas untuk menjaga kedaulatan negara. Selanjutnya yaitu Amos Parlumuter, yaitu militer adalah organisasi kekerasan fisik yang sah dengan tujuan untuk mengamankan suatu negara atau bangsa terhadap ancaman luar negeri ataupun dalam negeri. Berikutnya, prinsip-prinsip militer, yaitu 1. Militer merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, suatu tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, militer merupakan elemen pemisahan kekuasaan dalam sistem politik yang demokratis, yang ditandai dengan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Yang kedua yaitu militer berada di bawah kepemimpinan politik yang telah disahkan secara demokratis. Dengan jabatan Menteri Pertahanan dipegang oleh sipil. Yang ketiga yaitu militer mengikuti pedoman politik yang digariskan. Yang keempat, militer dikendalikan oleh parlemen, kepemimpinan politik, kekuasaan kehakiman, dan masyarakat sipil secara umum. Dan yang kelima yaitu militer memiliki tanggung jawab yang jelas berdasarkan keahlian profesional yang dimilikinya, dan dengan itu memiliki harkat dan martabatnya. Berikutnya yaitu
Faktor pendorong latar belakang masuknya militer dalam politik. Faktor pendorong tersebut terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu A. Para perwira intervensionis didorong motivasi, membela atau memajukan kepentingan militer. Yang B. Membela nilai-nilai dan aspirasi kelas menengah darinya mereka berasal. Yang C. Profesionalisme militer menyebabkan perwira-perwira percaya bahwa mereka mampu dari segi kepemimpinan nasional dibandingkan kelompok sipil. Yang D. Intervensi militer dalam politik sebagai sebab ambisi pribadi perwira yang harus wibawa dan haus kekuasaan. Berikutnya yaitu faktor eksternal, yaitu A. Sebagai akibat dari struktur politik masyarakat yang masih rendah dan renta. Yang B. Kegagalan sistem politik dari kelompok sipil yang memerintah atau kelompok sipil dipandang tidak mampu memberikan jaminan tertib politik dan stabilitas dan politik. Yang C. Kelompok sipil dianggap tidak mampu dalam melakukan modernisasi ekonomi. Yang D. Terjadinya disintegrasi nasional. Berikutnya yaitu keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia tahun 1952 sampai dengan 1998. Keterlibatan militer dalam politik pemerintahan militer merasa berhak ikut serta dalam menjalankan pemerintahan karena jasanya dalam revolusi kemerdekaan. Campur tangan parlemen yang ingin mereorganisasi militer sehingga terjadi demonstrasi oleh golongan militer pada tanggal 17 Oktober tahun 1952. Dan saat pemerintahan memberlakukan undang-undang darurat perang yang memberikan kesempatan bagi militer untuk berperan lebih jauh dalam urusan pemerintahan. Dampak keterlibatan militer terhadap stabilitas politik, pemerintahan, dan pertahanan keamanan Indonesia, pemutusan hubungan diplomatik dengan Cina. Militer menduga Cina turut terlibat dalam peristiwa G30S atau disebut Gerakan 30 September. Berikutnya, masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, awal dari titik keterlibatan militer dengan politik adalah ketika Presiden Soekarno meminta pada Nasution untuk menjadi mitra politiknya dengan menjadi CO Formateur Kabinet pada tahun 1957. Hal tersebut dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk mendapatkan dukungan dari tentara dan Nasution menyambut intensi Presiden Soekarno dengan positif. Namun ada beberapa syarat, yaitu PKI tidak diikutkan dalam kabinet dan ada wakil militer yang menjaga anggota kabinet. Dan akhirnya permintaan Nasution terrealisasi dalam kabinet De Juanda. Selanjutnya TNI menjadi kekuatan politik yang diakui secara sah. Berikutnya, pada masa Orde Baru. Peran militer dalam politik dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dalam kurung kondisi politik, sosial ekonomi, dan terancamnya kedudukan militer. Dan faktor internal dalam kurung ideologi nasional militer, disiplin militer, modernisasi, dan kepentingan elit militer. Keterlibatan militer dalam politik bertujuan memperbaiki institusi politik dan mengatasi berbagai persoalan negara yang mengancam kedaulatan nasional.
namun tanpa menyampingkan tugas utamanya di bidang pertahanan dan keamanan. Kedua peran ini dikenal dengan istilah dewi fungsi ABRI. Konsep ini berkembang semakin luas di masa Orde Baru dan berpengaruh pada bidang sosial politik, ekonomi, dan tingkat profesionalisme militer. Berikutnya yaitu faktor penyebab masuknya TNI dalam politik pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu momentum pemberontakan PKI dan balas jasa kepada militer. Yang kedua, persepsi atas kegagalan pemerintahan sipil. Yang ketiga, menjaga stabilitas sebagai faktor utama pembangunan ekonomi. Yang keempat, upaya Soeharto mempertahankan kekuasaan, ketaatan, serta hasrat kekuasaan perwira. Dan yang kelima yaitu memperjuangkan kepentingan militer itu sendiri. Berikutnya, bisnis militer. Bisnis militer yaitu bisnis yang ditunjukkan bagi kesejahteraan militer. Dalam kurung, prajurit atau alustista. Realita hanya menguntungkan pribadi perwira menengah, tinggi, dan juga keluarga. Bisnis militer terbagi menjadi 3, yaitu 1 bisnis formal atau institusional, yang kedua bisnis informal atau inkonstitusional, dan yang ketiga bisnis ekonomi ilegal. Yang pertama yaitu bisnis formal atau institusional, yaitu bisnis melalui yayasan dan koperasi bersifat nirlaba, dalam kurung untuk kesejahteraan prajurit TNI. Namun, realitasnya banyak saham yayasan TNI memiliki saham yang terbesar. Yang kedua, bisnis informal atau inkonstitusional, yaitu bisnis yang dijalankan oleh pensiunan militer, dalam kurung bukan institusi militer. Namun, realitasnya bisnis ini dijadikan sejak menjabat sebagai pejabat militer. Yang ketiga yaitu bisnis ekonomi ilegal, yaitu berupa jasa perlindungan yang diberikan anggota militer terhadap praktek bisnis gelap yang melanggar hukum. Berikutnya yaitu ada 3 dampak Orde Baru terhadap militer, yaitu profesionalisme TNI menurun, postur pertahanan tidak proporsional, angkatan darat bagus, sedangkan angkatan laut dan angkatan udara tidak. Yang kedua, alustista tidak menjadi prioritas baik APBN maupun bisnis militer. Yang ketiga, teknologi alustista TNI tertinggal jauh dari negara lain. Berikutnya yaitu doktrin Sudirman. Sebagai pejuang kemerdekaan lain di luar negara, namun sayangnya pemerintah menganggap bahwa tentara hanya sebagai alat negara. Perbedaan pendapat antara tentara dan pemerintah sangat disadari oleh Sudirman. Sudirman tidak ingin dipermainkan. Ia tidak ingin kalau pemerintahan hanya memberi perintah. Ia menghendaki musyawarah. Ia tidak ingin menghendaki melaksanakan perintah tanpa mengetahui mengapa perintah itu diberikan. Sementara Nasution berpandangan bahwa tentara sebagai alat negara yang efisien. Doktrin Nasution. Nasution memperkenalkan suatu doktrin yang disebut dengan jalan tengah. Dengan doktrin tersebut, Nasution memperjelas kedudukan tentara dalam kehidupan bernegara sebagai bukan hanya sekedar alat pemerintah sipil seperti di barat, tetapi juga bukan rezim militer, melainkan satu dari banyak kekuatan dalam masyarakat yang berjuang bersama dengan rakyat lainnya. Selanjutnya yaitu pandangan saya atas topik yang saya buat ini adalah sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya.
yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Solusi dari saya yaitu, sepatutnya TNI lebih berkonsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar maupun dalam negeri. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.